Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kalau kami dikumpulkan di sini Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami tahu Kau Allah yang baik, Kau Allah yang penuh kasih atas setiap kami Tuhan. Dari hari ke hari Kau selalu menyertai kami Tuhan. Kami siap memuji muliakan nama-Mu saat ini Tuhan. Kami siap bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Hei, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom wanita-wanita kekasih Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyatakan bahwa Yesuslah Raja. Dia pemenang. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk menceritakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kita telah menerima kuasa karena Roh Kudus-Nya dicurahkan memenuhi kita semua. Amin. Mari kita berdiri karena Allah yang dahsyat. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Amin. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Amin. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia.
adalah tujuan hidup kami Tuhan, untuk selalu menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Kau penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Haleluya. Amin Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, dan tujuan kami Bapa, bahwa kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Ini kami wanita-wanita-Mu Tuhan, kami siap Tuhan memberitakan kebenaran firman-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Yaralaya setia ramayana setia yaralaya. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu selalu dengan
Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita meneduhkan diri dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah di mana kami para wanita-wanitamu boleh datang bersekutu bersama-sama. Sebentar ya Bapa, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya tanah hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang siap dibentuk Tuhan dan menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Paskah di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan juga kebangkitannya. Mari kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di mana di dalam kejadian Paskah ini wanita seperti kita itu mendapatkan tempat yang terbaik. Mengapa? Karena salah seorang di antara yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah seorang wanita. Begitu istimewanya wanita di mata Tuhan ya, para wanita yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca perenungan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Saya akan membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama saya akan membaca Yohanes 20 ayat 1 sampai 2 dan setelah itu mari kita lanjutkan ke ayat 11 hingga 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, para wanita yang dikasihi Tuhan, wanita itu adalah seseorang yang istimewa di mata Tuhan. Kalau kita melihat pada zaman Tuhan Yesus, maka wanita itu berada di kedudukan yang nomor 2, dinomorduakan. Wanita tidak boleh ikut serta dalam kegiatan-kegiatan publik atau kegiatan yang sangat penting yang melibatkan para laki-laki. Nah, pada saat itulah para wanita ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menganggap wanita sebagai warga negara kelas 2, melainkan dia menerima semua wanita sama berharganya dengan seorang pria. Demikianlah juga dengan Maria Magdalena. Kalau kita lihat latar belakang kehidupannya, Maria Magdalena itu adalah seorang yang mungkin dikucilkan ya. Dia pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Dan daripadanya lah Tuhan Yesus itu membebaskan si Maria ini. Maria sungguh sangat mengasihi Tuhan Yesus karena hal itu. Dia berterima kasih kepada Tuhan dan dia mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Nah, mungkin pada saat kejadian penyaliban Tuhan Yesus dan bahkan penguburannya, wanita berada di dalam keadaan yang dikesampingkan. Dia tidak boleh berperan serta di situ. Tapi kalau kita melihat bahwa para wanita-wanita ini termasuk Ibu Yesus dan Maria Magdalena, mereka tetap mengambil peran di situ. Mereka tetap setia mengikuti Yesus. Bahkan pada saat penyaliban, pada saat murid-murid Tuhan Yesus semuanya lari mungkin karena ketakutan, karena imannya tergoncangkan, tapi ada beberapa wanita yang tetap tinggal di tempat penyaliban tersebut. Dengan setia mereka menunggu hingga Tuhan Yesus disalibkan. Dan kembali, pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, para wanita ini juga menunjukkan kesetiaannya. Mereka ikut andil di dalam pemberitaan kebangkitan Tuhan Yesus. Di situ dikatakan bahwa pagi-pagi benar Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Mungkin tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan selain memperhatikan Tuhan dengan cara yang sederhana. Memperhatikan Tuhan dengan cara pergi ke kubur pada pagi-pagi. Mungkin dia berharap untuk bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan Yesus. Nah, para wanita, Tuhan menganggap kita ini berharga. Dan bila kita mau dipakai olehnya, maka kehidupan kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kenapa justru Tuhan menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena? Bukan kepada murid-muridnya, bukan kepada orang-orang yang lain. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari karakter Maria Magdalena. Yang pertama adalah
Kalau kita lihat di ayat 20, di situ dikatakan, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Jadi Maria ini punya kesungguhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pagi-pagi benar saat masih gelap. Dia tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya yang gelap. Biasanya kita takut ya untuk keluar pada saat malam atau pagi-pagi, tapi Maria tidak menghiraukan hal itu. Baginya Tuhan Yesus jauh lebih penting dari apapun. Itulah sebabnya dia mengorbankan mungkin waktu istirahatnya, waktu tidurnya, waktunya bersama keluarga, mempersiapkan kehidupan selanjutnya, tapi dia mengkhususkan waktunya untuk mencari Tuhan. Sebetulnya kalau kita lihat di Injil yang lain, maka tidak hanya Maria Magdalena yang disebutkan di situ, tapi ada beberapa wanita yang lain yang juga datang bersama Maria Magdalena. Nah, di situ diceritakan bahwa Maria datang pagi-pagi benar. Nah, sebagai wanita, apakah kita memiliki kesungguhan seperti Maria Magdalena? Persisten mencari Tuhan dalam segala keadaan, pada saat keadaan baik atau pada saat keadaan tidak baik. Kalau saya bayangkan pada saat itu, betapa tergoncangnya murid-murid, dan mungkin Maria Magdalena pun saya yakin mengalami hal yang sama, karena Tuhan yang dia percayai, yang menolong dia, yang melepaskan dia dari jeratan si jahat, itu tiba-tiba mati disalibkan. Tapi dia tidak terkungkung di dalam perasaan putus asa ataupun di dalam keadaan gelap, tapi dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan pada saat keadaan sepertinya tidak mungkin, pada saat keadaan sepertinya menekan, pada saat keadaan sepertinya membuat kita putus asa dan depresi, pada saat murid-murid yang lainnya ada di mana gitu ya. Tapi Maria datang mencari Tuhan Yesus. Kita harus belajar mengenai kesungguhan Maria Magdalena ini. Seberapa sungguh kita di dalam pengiringan akan Yesus? Apakah di tengah kesibukan kita masih memiliki waktu untuk diam bersama-sama dengan Tuhan? Ataukah kita seperti Marta dalam kisah Maria dan Marta, sibuk mengurusi hal-hal yang lain, sibuk mengurusi pekerjaan Tuhan, tapi bahkan tidak peduli kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin dipakai Tuhan seperti Maria Magdalena? Kita harus memiliki kesungguhan dalam mencari Tuhan Yesus. Dan kita lihat di ayat-ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-11 saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ Petrus dan kedua murid yang lain kemudian datang karena pemberitaan Maria Magdalena. Dan mereka melihat bahwa kubur itu telah kosong. Tapi mereka hanya menjenguk saja ke dalam, kemudian mereka kembali ke tempat asalnya. Berbeda dengan Maria Magdalena, dia tetap tinggal di situ. Jadi dia memiliki persistensi, kesungguhan di dalam mencari Tuhan Yesus. Walaupun orang lain meninggalkan, walaupun orang lain merasa, oh ya, Tuhan Yesus tidak ada. Tapi Maria tetap mencari jawaban dari Tuhan. Apa yang terjadi? Kemana Tuhan Yesus dibawa pergi? Jadi dia tetap tinggal di kubur itu. Nah, para wanita yang dikasihi Tuhan, saya berharap bahwa kita bisa memiliki kepribadian seperti Maria Magdalena untuk memiliki komitmen tetap mencari Tuhan dalam keadaan apapun. Pada saat kita dalam keadaan baik, dalam saat kita lelah mengurus rumah tangga mungkin ya, dalam saat kita terbelit dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam masalah keuangan, tapi baiklah kita memiliki persistensi dan konsistensi seperti Maria Magdalena. Oke, nah mari kita masuk ke dalam poin yang kedua. Jadi setelah dia memiliki kesungguhan hati untuk mencari Tuhan, yang kedua dia mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mungkin Maria Magdalena tidak termasuk di antara ke-12 rasul yang diajar sendiri oleh Tuhan Yesus, tapi dia mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mungkin pada awalnya Maria ini menyangka bahwa tubuh Yesus dicuri orang, tapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pandangannya langsung berubah. Dia mempercayai Tuhan dengan segenap hati bahwa Tuhan yang dia temui adalah Tuhan yang betul-betul bangkit. Jadi penting bagi kita ibu-ibu, mungkin kita bukan orang-orang yang terpelajar, mungkin kita bukan orang yang mengerti Alkitab secara mendalam, tapi kepercayaan yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, hendaklah itu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Maria, imannya sederhana. Dia hanya bisa datang ke kubur pagi-pagi, itu yang dia kerjakan. Nah, apa yang Tuhan inginkan bagi kita lakukan?
di dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu bagi keluarga kita, sesuatu bagi masyarakat kita, sesuatu bagi gereja kita? Coba mari kita renungkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan yang di luar kemampuan kita. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan dengan kemampuan yang tidak kita miliki. Tapi Tuhan ingin kita melakukan apa yang kita bisa, dan apa yang kita bisa itu harus kita persembahkan bagi Tuhan. Seperti Maria Magdalena, dia mempercayai Tuhan dan dia ingin mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, Maria ini memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Nah, pada awalnya kalau kita lihat di ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 tadi, di situ dikatakan bahwa Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ya, sampai di situ dikatakan bahwa pada awalnya Maria ini sangat terlarut, ibu-ibu, atas kesedihannya, sehingga dia tidak lagi menyadari bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Bahkan Tuhan Yesus yang berbicara dengan dia. Dia tidak lagi menyadarinya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan kesedihannya sendiri. Ya, ini adalah suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Mungkin masalah di depan kita sangat besar. Mungkin kondisi keuangan keluarga kita tidak baik. Mungkin anak-anak kita menghadapi beberapa masalah. Tapi para wanita yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Jangan membiarkan kesedihan ataupun permasalahan di dalam kehidupan kita itu tidak membuat kita tidak dapat melihat Tuhan. Sangat penting untuk memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan, sehingga pada saat Tuhan datang dan menolong kita, kita tahu bahwa Tuhan ada di situ dan menolong kita. Jadi, bila saat ini kita berada di dalam keadaan yang tidak baik, bila saat ini kita sedang bergumul dengan berbagai masalah di dalam kehidupan kita yang disebabkan oleh mungkin pandemi ini, tolong ibu-ibu, lihatlah bahwa Tuhan yang kita miliki jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Jangan biarkan masalah itu menutup mata rohani kita, sehingga kita tidak tahu pada saat Tuhan datang dan menyediakan pertolongan itu. Pada awalnya Maria seperti itu, dia menangis dan bersedih, sehingga pada saat malaikat itu berbicara kepada dia, dia tidak menyadari bahwa itu adalah malaikat dan bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang dan mengajak dia bicara, malahan dia berpikir bahwa itu adalah penunggu taman. Jadi janganlah dikuasai oleh masalah. Memang pada para wanita lebih cenderung untuk menggunakan perasaannya dalam segala sesuatu, sehingga kalau ada masalah kita akan begitu dikuasai oleh masalah itu. Tapi ibu-ibu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetap cari wajahnya. Milikilah persistensi dan konsistensi untuk mencari Tuhan dan kepekaan terhadap suara Tuhan. Pada akhirnya Maria menyadari bahwa yang berbicara kepada dia itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan, ya. Pada saat Tuhan Yesus memanggil dia Maria, Maria langsung menyadari bahwa yang berbicara kepada dia itu adalah Tuhan Yesus. Dan mata rohaninya langsung terbuka dan dia menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sungguh bangkit dan berbicara kepada dia. Baiklah kita memiliki kepekaan seperti Maria, sehingga pada saat Tuhan berbicara kepada kita dan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita boleh peka dan kita boleh taat. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Maria setelah itu? Dia dengan berani memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Di ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan bahwa ia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi, Maria tahu kehadiran Tuhan dan peka. Dan kemudian Maria mengerti apa yang Tuhan ingin dia lakukan dan dia melakukannya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Maria? Tuhan mengatakan kepada Maria untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Jadi Maria pergi, dia tidak tinggal diam. Kabar baik, kabar sukacita itu dia beritakan kepada orang lain, kepada murid-murid Yesus yang mungkin menganggapnya juga sebagai warga kelas 2. Tapi dia tidak malu, bahkan dia pergi dengan berani. Jadi para wanita yang dikasihi Tuhan, bila Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Lakukanlah dengan ketaatan. Jangan khawatir, jangan peduli dengan pandangan orang, tetapi kita harus lebih taat kepada Tuhan. Jadi, para wanita yang dikasihi Tuhan, jangan berhenti memberitakan kabar baik ini. Dan juga jangan berhenti untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita harus memberitakan kabar sukacita ini? Kabar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kepada siapa saja, baik dari ruang lingkup terkecil, mungkin keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang lain yang mungkin tidak kita kenal. Dan sebagai penutup saya ingin membacakan sebuah cerita. Di Amerika beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang ibu yang bernama Otelia Compton. Usianya 74 tahun pada saat dia dianugerahi sebuah gelar kehormatan dari sebuah universitas terkenal. Tapi bukan karena dia pintar, bukan karena dia menemukan sesuatu, bukan karena dia adalah seorang yang hebat, tapi dia mendapatkan gelar sebagai ibu yang baik. Buat saya ini sungguh menarik ya, memberikan gelar sebagai ibu yang baik. Nah, kenapa? Karena anak-anak yang dia lahirkan dan dia didik itu kemudian hari menjadi orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Nah, ketika si ibu Compton ini diwawancarai bagaimana dia mendidik anaknya menjadi seorang yang berhasil, dia menjawab dengan simpel. Dia hanya punya satu buku pedoman, yaitu Alkitab. Jadi dia didik anaknya dengan baik menurut ajaran Alkitab. Setiap hari, dia bilang keluarga mereka selalu berkumpul berdoa bersama-sama setiap pagi, dan dia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menghafalkan satu ayat setiap pagi. Dan kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian, anak-anak ini kemudian menjadi tumbuh besar, menjadi orang-orang yang berhasil. Anak perempuannya yang bernama Mary Compton itu kemudian menjadi seorang misionaris. Dia menikah dengan misionaris juga dan juga pergi ke India untuk menjadi pemberitaan Injil. Anaknya yang lain, anak laki-lakinya yang bernama Carl Compton menjadi profesor dan rektor sebuah universitas terkenal. Tapi yang paling terkenal dari anak-anaknya adalah Arthur Compton. Dia adalah seorang pemenang hadiah Nobel karena penelitiannya di bidang radiasi elektromagnet. Yang perlu kita lihat adalah Ibu Otelia Compton ini mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Mungkin di awal dia tidak mengerti akan menjadi apakah anak-anak ini. Tapi akibat didikan dia, anak-anak ini menjadi anak yang dipakai Tuhan. Bahkan Arthur Compton, seorang pemenang hadiah Nobel, dia tidak melupakan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Dia selalu mengungkapkan bahwa walaupun dia mengerti banyak hal, walaupun dia melakukan penelitian yang hebat-hebat, tapi dia selalu melihat bahwa di dalamnya ada pekerjaan Tuhan. Dia mengagumi bahwa dunia yang begitu hebat ini, ada berbagai hal di dalam fisika yang dia temukan, tapi dia bilang bahwa semuanya itu bersumber dari Tuhan. Jadi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan hal yang sederhana, tetapi kita melakukannya untuk Tuhan. Bersediakah kita untuk dipakai oleh Tuhan? Mungkin Anda adalah seorang ibu. Pakai kehidupan Anda untuk mengajarkan kepada anak-anak Anda untuk hidup di dalam terang dan kasih Tuhan. Saya percaya suatu hari kelak anak-anak Anda akan menjadi anak-anak yang hebat, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Atau Anda juga adalah seorang wanita karir. Beritakanlah Tuhan di dalam kehidupan keseharian Anda. Pada saat Anda di kantor, beritakanlah Tuhan. Tunjukkanlah bahwa sebagai seorang yang ditebus oleh Tuhan, kita dapat melakukan jauh lebih banyak. Dan memberitakan bahwa Tuhan pun mengasihi mereka. Jadi, biarlah kehidupan kita sebagai wanita yang dikasihi Tuhan
boleh menjadi kehidupan yang berdampak dan mengubahkan kehidupan orang lain. Seperti Maria Magdalena, bertemu dengan Tuhan karena imannya, karena kesungguhannya, dan kemudian dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebangkitannya kepada orang-orang lain. Jadi, apakah Anda siap untuk dipakai oleh Tuhan? Milikilah hidup seperti Maria Magdalena, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memakai hidup Anda menjadi wanita-wanita yang luar biasa di matanya. Sebagai penutup, mari kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan ini. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang telah kami renungkan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan memiliki kesungguhan dan persistensi seperti Maria Magdalena yang walaupun dalam keadaan yang tergoncang, dalam keadaan yang memiliki banyak masalah, dia tetap setia kepadamu, mencari wajahmu, dan bahkan dia masih tetap ingin melakukan sesuatu, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak mendukung. Tolonglah kami Tuhan, mungkin saat ini pandemi COVID membuat kehidupan kami menjadi penuh masalah dan kesesakan. Tapi biarlah Tuhan sebagai wanita-wanitamu, kami boleh melihat dan memandang kepadamu. Kami tidak dibutakan oleh permasalahan yang terjadi di sekeliling kami, tapi kami boleh peka dan melihat Engkau. Dan terlebih lagi, mungkin ada yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyediakan kehidupan kami untuk dipakai oleh-Mu. Biarlah kami semuanya boleh menjadi wanita-wanita yang cakap dan yang berdampak dan mengubahkan dunia, karena Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan membuka hati kami, dan kami mau menjadi wanita-wanita yang Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah firman ini boleh menjadi rema di hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mau mengajak ibu-ibu semua makin berdiri untuk menerima berkat dari Kristus. Kita angkat tangan sama-sama, lalu kita akan berdoa dan saya akan menuntun saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk wanita Bethel Indonesia, untuk ibu-ibu yang setia beribadah pada sore hari ini, memberkati rumah tangga mereka masing-masing, memberkati suami, memberkati anak-anak, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati pelayanan-pelayanan mereka dimanapun ibu-ibu dan wanita Bethel Indonesia Pasir Koja ini berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, wanita Bethel Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu, menyertai rumah tanggamu, menyertai anak-anakmu, menyertai setiap orang yang ada di dalam rumahmu, dan terus kekal sampai Maranatha. Haleluya. Amin.